guys, welcome back to Lautan Berlian NextG. Kali ini bersama saya Vira, NextG Lautan Berlian. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara Pajero Sport Dakar 4x2 dengan Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Maksudnya gimana ya beda tapi sama? Mobil ada dua. Dua-duanya putih, dua-duanya Pajero Sport. Dua-duanya kelihatannya sama. Padahal dua mobil ini jauh berbeda. Di dalam episode ini gue akan menjelaskan perbedaan antara Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Yang mana mobilnya? Sama dua-duanya. Oke, habis ini gue akan jelasin perbedaan dua mobil ini karena emang bener-bener kelihatannya sama. Untuk lo semua yang suka banyak nanya di DM gue, apa sih perbedaan antara Dakar 4x2 dengan Dakar Ultimate? Di episode kali ini gue akan menjelaskan seluruh perbedaan fiturnya. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa performance dari mobil ini dua-duanya memiliki mesin yang sama, gearbox yang sama, tapi hidden feature yang sangat berbeda. Jadi feature-feature yang tersembunyi itu lebih terkonsentrasi pada feature keselamatan dan apa-apa aja gue akan jelaskan berikut ini. Yang pertama, gue akan menjelaskan bagian depan. Bagian depannya kelihatan sama, tapi beda. Oke, lo lihat logo ini. Lihat logo ini. Logo ini nggak nimbul. Logo ini kenapa nggak nimbul? Karena di belakang logo ini banyak sensor-sensor yang sangat penting. Terutama untuk feature Front Anti-Mitigation Acceleration System. Di mana feature ini bisa menentukan keadaan bahaya yang akan dihadapi oleh mobil. Tiba-tiba ada halangan di depan, dia akan ngerem dengan sendirinya. Sistem itu pula terintegrasi dengan Active Cruise Control. Cruise Control biasanya kita menentukan kecepatan. Tapi dengan sistem Active Cruise Control, ketika mobil depan ngerem, mobilnya akan pelan dengan sendirinya. Dan ketika mobil ini berakselerasi di depan, dia akan mengikuti dengan sendirinya sesuai dengan kecepatan yang kita maksud. Jadi super duper canggih. Lu gua kasih sesuatu. Ini feature yang menarik nih, ya. Ini the real feature. Nah, this is the real thing nih. Nih gue pakai radar, cruise control radar, oke? Mobil depan ngerem nih, lari 50, oke? Dia ngerem, liatin tuh. Lihat mobilnya ngerem sendiri. Nggak ngerem, nggak ngegas tuh. Oke, gue taruh ini ya. Active cruise control. Oke, gue taruh yang agak jauh nih. Gue bikin yang agak jauh. Nih, jauh lihat. Mobil depan dia ngerem. Gue bikin yang dekat. Ntar dia ngedeketin. Tuh, dia ngikutin mobil depan, speednya berapa? Segini aja udah terus. Ini real apa namanya? Ini pengalaman real. Ketika lo nyetir mobil yang punya FCM, terus lo punya Active Cruise Control, lo tuh dapat value yang lebih. Terus sistem keamanan berikutnya adalah, lihat ini. Kalau Dakar pakai 2 ada satu sensor di sini. Tapi Dakar Ultimate dia ada 2 sensor. Sensor ini bukan hanya sensor parking, tapi juga segala macam sensor yang menentukan ada keadaan bahaya. Jadi di dalam akan ada sinyal dan bunyi pip 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 jika kita akan menghadapi resiko yang berbahaya untuk mobil ini. Berlanjut lagi ke kaca spion. Mungkin kaca spionnya bentuknya sama aja, tapi ada hidden feature di dalam kaca spion ini. Kaca spion yang ini ada sensornya. Dan sistem yang dipakai adalah blind spot warning. Apa itu blind spot warning? Sebetulnya kaca spion ini dilengkapi dengan radar yang akan memperkirakan bahwa mobil sebelah berada dalam satu posisi yang berbahaya. Karena kita nggak bisa lihat. Di bagian ujung kaca spion akan ada lampu warna orange yang akan menyala ketika mobil yang membahayakan itu ada di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke dalam. Warna interior Dakar 4x2 yang biasa berwarna hitam berubah menjadi warna beige. Dan ini meningkatkan kesan elegans untuk versi Ultimate. Kemudian, feature lain lagi yang akan gue bicarakan adalah hidden feature yang gak kelihatan mata. Apa itu? Yaitu airbag. Untuk seluruh tipe Pajero Sport memiliki standar airbag sebanyak 2 buah. Untuk versi Ultimate, super spesial, ada 7 airbag. Driver, passenger, dan di bawah driver, plus di samping kiri kanan.
Dan ini sangat meningkatkan level keamanan berkendara. Untuk lu semua yang suka SUV dan suka berpetualang, tentunya membutuhkan entertainment lebih di dalam kendaraan yang lo mau pakai. Di Mitsubishi Pajero Sport varian Dakar Ultimate sudah ada tambahan feature entertainment yang sangat menyenangkan, yaitu monitor TV di bagian tengah untuk dinikmati seluruh penumpang di bagian belakang. Dan gue suka bawa pernak-pernik yang lebih banyak gitu. Suka bingung naruh kacamata di mana, dan di versi Ultimate sudah ada tempat kacamata di bagian atas. Taruh sini. Kenaikan level keselamatan Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate tentunya telah dipikirkan baik-baik. Karena apa? Karena keselamatan berkendara itu sangat amat penting. Ada satu feature lagi, mungkin ini nggak ada di brosur, tapi bisa gue jelasin. Kadang-kadang customer Mitsubishi punya anak kecil, dan kadang-kadang karena anaknya terlalu kecil juga harus ditempatkan di baby seat di bagian depan. Nah, kami sudah memikirkan hal itu sehingga di sini ada kunci. Kalau sampai ada baby chair di bagian depan, fungsi dari airbag bisa dimatikan. Dan ketika baby chair gak ada, fungsi airbag bisa kembali dinyalakan. So everything is all good. Well guys, gua kan tadi bilang, kenapa mobil Pajero Sport putih ini dua sama tapi beda. Ini adalah Pajero Sport Dakar 4x2 mobil gua harian. Ini mobil udah gua pakai dari tahun 2017, dari pertama kali New Pajero Sport keluar. Buat gua, ini adalah partner kehidupan gua hari-hari. Sampai hari ini kilometer udah 74.207. Dan I have no problem at all. Sebelum pakai mobil ini gue juga pakai Pajero Sport yang lama, dan itu gue jual di kurang lebih 90.000 km. Selama gue pakai produk Mitsubishi Pajero Sport, gue nggak nemuin problem, yang berarti yang gue pakai sekarang aja selama 70.000 kilo, hal paling mahal yang pernah gue ganti adalah bannya. Yang lain-lain enggak. Tentu servis rutin berkala itu selalu gua kerjain. Terus bahan bakar selalu pakai yang direkomendasiin, karena itu akan menghindari dari hal-hal yang nggak kita inginkan. Secara konsep untuk Pajero Sport Dakar 4x2 buat gue nih lebih ke arah muda, sportif, aktif. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena salah satunya ini deh, ya kan, kalau anak sekarang tuh yang muda pengennya kalau punya mobil yang ada sunroofnya, gaya gitu. Kalau sore-sore kayak gini bisa dibuka sunroofnya. Sementara kalau yang udah lebih mature pasti mereka udah pernah melewati itu semua. Ya mau yang lebih comfort gitu. Option yang penting-penting aja tapi mobilnya lebih nyaman. Biasanya kalau kita punya sesuatu gitu yang udah biasa kita pakai hari-hari, pasti adalah perasaan gue tuh pingin lebih apa, pingin lebih nyaman, pingin lebih aman, pingin lebih gaya atau apa. Untuk mobil ini mesin cukup 181 horsepower, gearbox 8 speed, pakai mesin diesel, tenaga porsi ada terus, speed ada terus, jadi it has no problem at all sama tenaga. Berarti kan feature yang lebih elegan gitu, maunya tuh lebih mewah. So that's why tahun 2019 yang lalu Mitsubishi Motors keluarin all new Pajero Sport Dakar 4x2 versi Ultimate yang lebih tinggi. Di sini kita tes mobil yang satunya biar jelas perbedaannya antara Dakar 4x2 dengan Dakar 4x2 versi Ultimate. Oke? Sekarang gue udah naik Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate. Gue testing di waktu yang cuma beda 15 menit di jalanan yang sama. Jadi gue harus tahu apa sih sebenarnya bedanya antara yang ini sama yang itu. Yang sama tapi beda. Namanya juga umur nambah ya, dan kita pingin sesuatu yang lebih. Segmennya mobil ini tuh lebih kepada orang yang suka elegance, comfort, and mature. Beda. Jadi
Walaupun sama tapi beda nih dua segmennya. Impresi pertama gue dengan Pajero Sport Dakar Ultimate adalah duduknya lebih nyaman karena cushionnya lebih tebel nih, punggung gue tuh rasanya empuk gitu. Terus nomor 2 adalah yang jelas banget bedanya adalah kesunyian, kekedapan kabin. Kontribusinya dari, oke, tadi kan gue udah ngomong ya, ketika lo menjadi orang yang muda, aktif, sportif gitu ya, lo mau feature-feature ini itu gitu ya. Tapi ketika lo udah lebih mature, lo akan pikir yang penting aja, yang lo perlu, tapi gue pingin comfort. Memang tipe yang ini nggak ada sunroofnya, cuman kontribusinya adalah karena itu semua ketutup plus airbagnya 7, berarti kan di tiang-tiang ini kan padet gitu ya. Jadi lo ngerasain bahwa ini tuh lebih padet gitu, lebih sunyi di dalam, lebih sepi. Dan itu direct, dan itu gue bisa bilang itu hidden feature-nya, karena orang pasti akan tanya beda dari luarnya apa. Nggak ada, mobilnya itu sama banget gitu. Ya bedanya kalau lihat dari yang sana, atasnya ada warna hitam, yang ini body color semuanya. Terus jadi kenapa harus milih yang versi Ultimate dibandingin Dakar 4x2? Padahal mesinnya sama, gearboxnya sama. Ketika lu suka satu produk, pasti lu pingin upgrade gitu. Gue pingin yang lebih dari yang kemarin, gue pingin lebih daripada biasa gue pakai hari-hari. Di Pajero Sport nih lu punya pilihan gitu ya, dari Dakar 4x2 jadi Dakar 4x2 Ultimate. Ya peningkatannya tuh di sisi comfort, di sisi safety, dan itu hal lazim untuk manusia yang makin mature. Lu maunya tuh yang lebih nyaman, lebih empuk, lebih aman gitu. Jadi itu tadi gue bikin video ini tuh untuk ngejelasin bahwa ketika lu punya pilihan untuk value for money, pasti lu harus ngerti apa yang lu beli. Lu mesti tahu juga kegunaannya apa. Feature kayak Active Cruise Control ini, kalau lu masuk jalan tol terus lu mau pergi jauh, sekarang dari ujung Jawa kiri ke ujung kanan semua udah nyambung, pasti lu mau comfort gitu. Jalanan relatif kosong. Kalau lu ikutin pakai cruise control tapi at anytime lu harus injak rem, gas lagi, aktifin, injak rem, aktifin lagi, cancel lagi, ya itu biasa aja. Tapi kalau lu punya active cruise control kayak begini, begitu mobil depan pelan dia ikut pelan, begitu mobil depan kencang dia ikut kencang. Tapi lu set lu mau berapa kilometer per jam, dengan lu set berapa kilometer per jam, ya mobil ini akan idle ngikutin yang lu mau kecepatannya. Ngebantu banget. Ya biasanya lu perlu mobil kayak begini setelah lu menikmati mobil yang lu udah punya sebelumnya. Lu loyal sama brandnya, lu loyal sama facility mobilnya, lu loyal sama experience berkendaranya. Ya kalau dari Pajero Sport Dakar 4x2, upgrade-nya adalah di varian yang ini, Pajero Sport Dakar 4x2 versinya Ultimate. Dan ada kelebihannya juga, ketika mobil ini punya kekedapan suara karena nggak ada sunroofnya, lu juga punya ada sesuatu yang lebih di belakang, yaitu headroom lu nambah. Karena biasanya kalau ada sunroof kan ada tebal segini, sekarang nggak ada. Jadi headroomnya lebih lega, terus TV-nya di tengah, so you can enjoy the entertainment. Semoga informasinya semuanya bermanfaat. Gua sharing ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Tentunya dikala ada kebingungan, lu harus punya jawaban. Semoga video ini bisa kasih jawaban buat lu pertanyaan selama ini tuh kenapa lu harus beli versi yang ini dan versi yang itu, karena kelihatannya sama, tapi ya itu yang ada di dalamnya, soulnya beda, facility-nya beda. Gue janji gue akan ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin gue akan bikin segmen baru dari Pajero ke Pajero, karena variannya tuh ada banyak. Belum yang GLX, belum yang Exit, belum yang Rockford. Masih ada 4x4. 4x4-nya pun juga ada yang Dakar, ada yang biasa dipakai untuk kerja, yang GLX. Nanti satu-satu akan gue bahas supaya kalian semua juga tahu perbedaan masing-masing dari mobil ini apa, dan ini akan bisa menjadi referensi yang baik untuk kalian. Kalau ada pertanyaan atau komen, silahkan aja tulis di bawah. Gue free untuk diskusi, karena semata-mata hal ini gue sampaikan karena kebetulan gue punya kesempatan mengetahui mobil ini lebih dalam. Dan jika kalian juga ada perasaan penasaran, ya udah tulis aja di komentar di bawah. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.
Jadi sahabat Lautan Brilian sudah tahu kan mengenai perbedaan antara Pajero Sport Dakar 4x2 dengan Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Lautan Brilian ya. Bye-bye.